الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. Para hadirin dan hadirat kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Segala puji hanya milik Allah. Kembali kita ucapkan alhamdulillah, memuji kebesaran Allah, nikmat Allah, karunia Allah untuk kita semua, sehingga pada malam hari ini Allah masih mengizinkan kita untuk sama-sama hadir di dalam rumah Allah yang mulia ini, dan tentunya dalam rangka niat yang sama insya Allah adalah untuk belajar, untuk memperdalam ilmu-ilmu agama kita yang merupakan kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah, untuk mengumpulkan nilai-nilai pahala di sisi Allah. Dan semoga dengan jalan menuntut ilmu ini Allah tutup usia-usia kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita semua husnul khatimah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita semuanya yang namanya su'ul khatimah. Salawat dan salam semoga senantiasa terucapkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadis kita pada malam hari ini adalah masih seputar tentang bab sebelumnya, yaitu at-tarhibu min adami itmami ar-ruku'i was-sujudi wa iqamati as-sulbi bainahuma wa ma jaa fil khusyu'. Bab tentang ancaman tidak menyempurnakan ruku' dan sujud di dalam salat, dan tidak meluruskan punggung pada keduanya, yaitu pada ruku' atau sujud. Wa ma jaa fil khusyu', dan hadis-hadis yang datang tentang khusyuk. Dan malam hari ini kita akan lanjutkan hadis berikutnya, yaitu hadis yang ke-15 dalam atau hadis yang ke-536 dalam kitab ini. Wa an Rafi' radhiyallahu anhu qala kuntu jalisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idh ja'a rajulun fadakhala al-masjid fa shalla فذكر الحديث إلى أن قال فيه فقال الرجل لا أدري ما عبت علي فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله تعالى ويغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين ثم يكبر الله ويحمده ويمجده ويقرأ من القرآن ما أذن له فيه وتيسر ثم يكبر ويركع ويضع كفيه على ركبتيه حتى تطمئن مفاصله وتسترخي ثم يقول سمع الله لمن حمده ويستوي قائما حتى يأخذ كل عظم مأخذه ويقيم صلبه ثم يكبر فيسجد ويمكن جبهته من الأرض حتى تطمئن مفاصله وتسترخي
ثم يكبر فيرفع رأسه ويستوي قاعدا على مقعدته ويقيم صلبه، فوصف الصلاة هكذا حتى فرغ، ثم قال: لا تتم لا تتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك. رواه النسائي، وهذا لفظه والترمذي، وقال حديث حسن، وقال في آخره: فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك، وإن انتقصت منها شيئا انتقصت من صلاتك. قال أبو عمر عبد البر النمري: هذا حديث ثابت. Nah, hadisnya cukup panjang dan hadisnya sahih, diriwayatkan dari sahabat yang bernama Rafa'ah bin Rafi'. Rafa'ah bin Rafi' radhiyallahu taala. Beliau berkata, saya duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba datang seseorang masuk masjid. Kemudian dia salat. Maka beliau sebutkan hadisnya, riwayatnya yang kemudian sampai kepada penggalan kalimat faqala rajulu, maka orang yang datang tadi melaksanakan salat berkata kepada Rasulullah, la adri ma ibta alayya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahu la tatimmu salatu ahadikum, dan seterusnya. Maka orang tersebut berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apa yang telah aku perbuat, sesuatu perbuatan yang tercela? Ibta alayya. Apa yang engkau tidak sukai dariku, perbuatan-perbuatan yang tercela. Ibta artinya aib. Seakan-akan orang ini ketika dia masuk masjid kemudian salat, dia melakukan perbuatan aib, perbuatan yang tercela. Nah, kok bisa? Maka orang ini pun klarifikasi kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, seakan-akan aku telah melakukan perbuatan yang tidak baik. Padahal barusan aku salat. Maka Rasulullah berkata kepada orang tersebut, innahu la tatimmu salati ahadikum hatta yusbighal wudu' kama amarahu Allah Ta'ala wa yaghsil wajhahu wa yadayhi ila al-mirfaqain. Maka Rasulullah mengajarkan ilmu bahwasanya sesungguhnya tidak akan sempurna salatnya seseorang sampai dia berwudu dengan menyempurnakan wudu. Isbang. Sering kita dengarkan isbaghul wudu. Ya. Jadi Rasulullah mengatakan tidak sempurna salat seseorang sampai dia menyempurnakan wudunya sebagaimana apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian dia mencuci wajahnya dan kedua tangannya sampai ke siku. Dan kemudian mengusap dan mencuci kedua kakinya sampai ke dua mata kakinya. Dan kemudian dia bertakbir. Kemudian bertahmid. Kemudian dia mengagungkan Allah. Tamjid. Wa yaqra'u minal Qur'ani ma adzina lahu fihi ma tayassar. Dan dia baca sebagian daripada ayat-ayat Al-Quran di dalam salatnya apa yang mudah baginya. Ma tayassar. Makanya saya sampaikan pertemuan sebelumnya, sunnahnya itu sebenarnya adalah ketika menjadi imam, kita harus lihat makmum-makmum kita. Bacaan yang terbaik oleh imam ketika jadi menjadi imam adalah ayat-ayat yang sejatinya familiar di kalangan makmum, yang sering didengar. Ya, kalau hafalan Quran di belakang kita, ya mungkin kita baca-baca surah-surah yang asing. Ya, tapi kalau masyarakat umum, ya awam, ya sebaiknya apa? Ma tayassar, kata Rasul. Apa yang mudah baginya. Sedang
Maka ketika kamu membaca ayat-ayat yang mudah, yang mungkin dihafalkan oleh orang banyak, ya, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Inna fi khalqis samawati wal ard. Alif lam mim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal nafsum ma qaddamat lighad. Surat Al-Mulk. Tabadi biyadihi al-mulk. Amma yatasaalun. Apalagi surah-surah ini. Kenapa? Supaya memicu makmum mengikuti bacaan imam di dalam hatinya. Sehingga minimal porsi kekhusyukannya dapat. Sebagian ini. Meskipun dia nggak tahu artinya. Tapi setidaknya dia berusaha untuk mengikuti imam. Bacaannya. Kan kalau imam baca ayat ini kita hafal. Kira-kira mudah nggak untuk kita ikuti? Bahkan mungkin kita perhatikan betul-betul. Imam salah kita benarkan. Kalau kita nggak tahu apa yang dibaca imam, kita benarkan. Kalau kita nggak tahu apa yang dibaca imam, sulit untuk kita mengikutinya. Sehingga apa? Kadang melayang-layang sudah pikiran kita. Imam baca ayat ini, kita mikirin yang lain. Maka ini kenapa hikmahnya di sini Rasul mengatakan, ma'adzina lahu fihi wa tayassar. Ya. Dia membaca ayat-ayat Al-Quran di dalam solatnya, ma tayassar, yang mudah baginya. Mudah bagi imam dia baca, mudah bagi imam makmum untuk mendengarkan dan bahkan mungkin mengikuti secara pelan-pelan daripada bacaan. Nah, kemudian Rasul mengatakan, "Tsumma yukabbir wa yarka'." Kemudian dia bertakbir, kemudian ruku'. Fayad'u kaffayhi 'ala rukbatayhi hatta tatma'inna mafasiluhu wa tastarhi. Dan kemudian ketika dia ruku', dia meletakkan dua tangannya di atas lututnya hatta tatma'inna mafasiluhu wa tastarhi. Sampai sendi-sendinya, ya, sampai sendi-sendi kita itu tatma'in, tenang dulu, santai dulu. Istarha yastarhi hatta tarstarhi, kata Rasulullah, sampai istirahat dulu. Karena sebenarnya yang membuat kita capek sholat itu karena terlalu cepat. Pergerakannya terlalu cepat. Kalau lambat sebenarnya nggak membuat kita capek. Lambat sebenarnya tidak membuat kita capek. Perasaan kita saja yang kadang mengatakan lama. Kan begitu. Coba lihat Rasulullah sholat. Baca surat Al-Baqarah selesai nggak? Selesai. Ali Imran, An-Nisa, satu rakaat. Kebayang nggak panjangnya bagaimana? Justru yang membuat capek itu apa? Ting tung, ting tung, ting tung. Naik turun cepat. Coba tanya orang-orang tua kita. Ya. Capek yang mana? Capek yang sholatnya kayak burung gagak, kata Rasulullah. Belum lagi lurus punggungnya ketika ruku, dia sudah bangkit. Sujud lagi, duduk lagi. Itu yang membuat kita capek. Tadi saya mengatakan, hatta tatma'inna mafasiluhu. Mafasil itu artinya mifsal. Ini sendi-sendi kita. Lutut termasuk sendi. Ya, apalagi semua yang ada dalam sendi-sendi kita ini, kata Rasulullah, hendaknya dia tenang terlebih dahulu, ya, istirahat terlebih dahulu. Tsumma yaqul sami'allahu liman hamidah. Setelah itu baru dia bangkit mengatakan sami'allahu liman hamidah. Dan sami'allahu liman hamidah ini hanya diucapkan bagi imam dan bagi orang yang salat sendiri. Untuk makmum tidak mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Hanya saja setelahnya dia mengucapkan Rabbana walakal hamd. Dan Rabbana walakal hamd diucapkan oleh semua orang yang salat. Mau dia sendiri, mau dia imam, mau dia makmum. Nah, jadi Rabbana walakal hamd. Atau Rabbana lakal hamd. Ya. Atau subhanakallahumma bihamdik Allahumma gfirli. Dan bacaan i'tidal ini, ya, variasinya banyak. Ada sekitar 12 variasi. Tinggal kita mana yang mau dibaca. Sami'allahu liman hamid. Rabbana lakal hamd. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda.
atau membaca tambahan min as-samawati wa min al-ardi min ma syi'ta min syai'in ba'd. Anta ahaqqu ma yuhmad. Ya, dan seterusnya. Kemudian Rasulullah mengatakan, wa yastawi qaman hatta ya'khudha kullu 'idhamin ma'khidha. Ya. Setelah dia bangkit dari ruku mengucapkan sami Allahumma hamid rabbana lakal hamd, ya. Wa yastawi qa'iman, hendaknya dia berdiri lurus terlebih dahulu. Hatta ya'khudha kullu 'idhamin ma'khadahu. Sampai sendi-sendi ini kembali kepada posisi yang baik. Kembali kepada posisi semula. Jadi ketika berdiri ini jangan belum lurus punggung kita, berdiri tegak, itu sudah sujud. Kembalikan dulu sendi-sendi yang ada baru kita sujud. Nah, kemudian kata Rasulullah SAW, wa yuqimu sulbahu, wa yuqimu sulbahu, dan hendaknya dia tegakkan tulang punggung ini. As-sulb. Ya, as-sulb itu artinya tulang punggung. Ya, asal muasal kita dari situ. Ya, makanya Rasulullah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tariq, At-Tariq apa ya? Was-sama'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq. An-najmu ats-tsaqib in kullu nafsin lamma 'alayha hafiz. Falyanzur al-insanu mimma khuliqa. Khuliqa min ma'in dafiq yakhruju min baini as-sulbi wat-tara'ib. Hendaklah manusia melihat dari mana dia diciptakan. Khuliqa min ma'in dafiq. Dia diciptakan dari semburan air, yaitu air mani. Yakhruju min baini sulb wat tara'ib. Yang keluar dari celah-celah daripada tulang belulang yang ada di belakang kita. Nah, jadi ketika salat, bangkit dari ruku, hendaknya dia luruskan dulu punggungnya, istirahatkan dulu badan, kembalikan dulu sendi-sendinya seperti awal. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia bertakbir, fayasjud, kemudian dia sujud. Wa yumakkinu jabhatahu minal ard, dan hendaknya dia posisikan dahinya di atas bumi, di atas lantai, hatta tatma'inna mafasiluhu tastarhi, sampai sendi-sendinya, ya, sampai tulang-tulangnya, ya, itu tenang dan istirahat. Ya. Sujud jangan terburu-buru, nikmati, ya, posisi terindah kita, terdekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Banyak bermunajat di situ. Sebagaimana Rasulullah perintahkan hal tersebut. Hendaknya seseorang hamba ketika sujud, ya, fa'akthiru fihinna du'a, maka perbanyaklah di situ untuk berdoa. Thumma yukabbir fayarfa'a ra'sahu, kemudian dia bertakbir kembali lalu mengangkat kepalanya, yaitu duduk dari sujud. Wa yastawi qa'idan ala maq'adatihi. Ya, kemudian duduk, ya, dengan baik di atas tempat duduknya, ya, atau kita istilahkan dengan iftirash, ya, duduk iftirash setelah bangkit dari sujud. Wa yuqimu sulbahu, dan hendaknya di situ dia juga menegakkan punggungnya. Jadi posisi duduk setelah sujud harus berdiri tegak, duduk yang rapi, duduk yang sempurna. Ya. Habis dari sujud bangkit untuk belum lagi berdiri tegak sempurna, punggung kita sujud lagi. Ini enggak benar. Bahkan di dalam sebuah hadis, ya, Rasulullah SAW duduk istirahatnya antara dua sujud itu hampir sama dengan durasi sujudnya. Hampir sama dengan durasi sujudnya. Artinya kita sujud. Setelah sujud ngapain kita? Kan bangkit dari sujud. Duduk. Apa yang kita baca? Rabbighfirli, Rabbighfirli, Rabbighfirli. Atau Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni wa'afini wa'fu anni. Nah, di situ istirahat, tenang terlebih dahulu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Rasul mengatakan, "Fawasafa as-salata hakadha hatta faragh." Ya. Kemudian Rasulullah SAW mengajarkan orang tersebut, ya, tentang salat, ya, sampai selesai.
ثم قال لا tatimmu salatu ahadikum hatta yaf'ala dhalik. Kemudian kata Rasulullah, tidak sempurna salat di antara kalian sampai dia mengerjakan salat seperti yang telah aku ajarkan. Dan dalam riwayat yang lain, fa idza fa'alta dhalik, Rasul mengatakan jika engkau mengerjakan salat sedemikian rupa yang telah aku ajarkan tadi, faqad tammat salatuka. Sungguh salatmu telah sempurna. Wa in intaqasta minha syai'a, dan jika engkau mengurangi bagian daripada salat yang telah aku ajarkan tadi, sedikit, ya, sesuatu engkau kurangi, ya, misalnya apa? Terburu-buru di antara dua sujud, terburu-buru ketika dia i'tidal, maka kata Rasulullah SAW, intaqasta min salatika, maka sungguh engkau telah mengurangi nilai-nilai pahala salatmu. Nah, kemudian hadis berikutnya, hadis yang ke-16, an Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna ar-rajula la yansarifu wa ma kutiba lahu illa ushru salatihi tis'uha sumunuha sub'uha sudusuha khumusuha rubu'uha thuluthuha nisfuha. Apa artinya ini? Ini angka-angka semua nih. Rawahu Abu Dawud wa Nasa'i wa Ibnu Hibban fi sahihi wa nahwihi. Jadi dalam hadis ini, dan hadisnya derajatnya hasan, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Nasa'i dan Ibnu Hibban, dan bahkan Ibnu Hibban mencantumkan hadis ini sebagai hadis yang sahih. Di mana Ammar bin Yasir terkenal sahabat mulia, di awal-awal masuk Islam sekeluarga, kemudian diazab, ya, dan kemudian Rasulullah SAW datang menenangkan kepada Ammar ketika sedang diazab oleh majikannya. Apa kata Rasulullah? Sabran ali Yasir, fa inna ma'udakumul jannah. Bersabarlah wahai keluarga Yasir. Ya, ya. Ammar adalah bapaknya, diazab, disiksa. Maka Rasul mengatakan sabran, bersabarlah wahai keluarganya Yasir. Ibunya, bapaknya, anaknya, keluarganya, sabar. Fa inna mau'idakumul jannah. Sungguh, ya, Allah telah menjanjikan untuk kalian dan keluarga kalian surganya Allah Subhanahu wa taala. Beliau meriwayatkan hadis ini. Beliau berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, innar rajula, sesungguhnya seseorang, la yansarifu ma kutiba lahu illa usyru salati. Sesungguhnya seseorang benar-benar keluar dari salatnya, artinya selesai mengerjakan salat, illa usyru salati. Wa ma kutiba lahu illa usyru salati. Tidaklah seseorang selesai dari mengerjakan salat kecuali hanya dituliskan pahala untuknya hanya 1/10 saja. Hanya 1/10 dari nilai-nilai pahala salatnya. Kenapa demikian? Disebutkan usyru thawabuha atau usyru thawabiha. 1/10 dari pahala-pahala salatnya. 1/10 ini lebih besar mana? 1/10 sama 1/3? 1/3. Kalau ada 100, 1/10-nya berapa? Hah? 10. Kalau 100, 1/3-nya berapa? 3? 33, 33,3. Ya. Jadi kata Rasulullah, tidaklah seseorang selesai dari sholatnya, dia hanya mendapatkan porsi pahala 1/10 dari sholat. Tusruha, atau tusruha, atau ada yang 1/9, ada yang 1/8, ada yang 1/7, ada yang 1/6, ada yang 1/5, ada yang 1/4, ada yang 1/3, wa nisfuha, dan ada yang mendapatkan cuma setengah pahala dari sholat. Alhamdulillah. Bapak pilih mana? 1/10, Ustaz. Kenapa? 10 angka banyak. Angkanya lebih banyak daripada 1/3. Nah, ini nggak paham matematika berarti. Kenapa demikian? Akhalla sawabah li'an akhalla bil khusyu'. Lima akhalla bil khusyu' wal khudu' ghair dzalik. Karena dia telah
menyepelekan perkara khusyuk, ya, wal khudu, dan tenang. Dia tidak tenang salatnya. Wa ghairu dzalik, dan lain sebagainya. Jadi makanya dalam sebuah riwayat dikatakan perbedaan pahala bagi orang yang salat dari satu yang lainnya itu bisa seperti perbedaan antara langit dan bumi. Ada yang satu salat dapat pahala sempurna, ada yang hanya dapat setengah, ada yang dapat sepertiga, seperempat, seperlima, seperenam, sebagaimana yang disampaikan Rasulullah SAW di dalam hadis ini. Ya. Maka selalu kita berusaha memperbaiki salat, khusyuknya, tenangnya, bersihnya, penampilan kita, ketenangan kita, ya, apa namanya, tadabbur kita terhadap bacaan-bacaan dan pergerakan-pergerakan kita. Ya. Jadi di sini menjelaskan tentang nominal yang didapatkan oleh orang yang sholat. Ternyata ada yang hanya dapat 1/10 dari sholatnya. Subhanallah. Dan bahkan ada yang tidak dapat pahala sama sekali. Ada yang tidak dapat pahala sama sekali. Jika betul-betul sholatnya sama sekali tidak benar. Seperti hilangnya tumakninah. Makanya dalam sebuah hadis yang terkenal, hadis al-musi'u bi salatihi. Hadis yang melaksanakan sholat dengan buruk. 3 kali dia sholat, maka 3 kali juga Rasulullah SAW mengatakan, irji' fasalli, fa'innaka lam tusalli. Balik, sholat lagi. Karena sesungguhnya engkau belum sholat. Subhanallah. Subhanallah. Tapi sayangnya, kita tidak bisa menilai sholat kita. Nggak ada yang bisa menilai sholat. Saya nggak bisa menilai sholat diri saya sendiri. Saya tidak bisa menilai sholat saya. Fulan. Diterima pahalanya sekian berapa. Nggak tahu saya. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita perbaiki. Kita selalu berusaha mencapai sholat yang khusyuk. Ya. Kemudian hadis berikutnya, ikhwatal iman, an Abil Yasar atau an Abi Al-Yasar radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, minkum man yusalli as-salata kamilatan wa minkum man yusalli an-nisf wa thuluth wa rubu' wal khumus hatta balagha al-ushr. Rawahu An-Nasa'i bi isnadin hasan. Jadi diriwayatkan Imam An-Nasa'i dengan sanad yang baik, dan status derajat hadis ini adalah hasan li ghairihi. Dari Abi Al-Yasar, beliau berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, di antara kalian ada yang salat dengan mendapatkan pahala yang sempurna. Ya, sempurna. Kalau kita, ya, nilai sempurna itu berapa? Hah? 100 atau 10, ya. Atau 10 atau 100. Ya. Sempurna, kata Rasulullah. Ada di antara kalian yang salat dapat pahala sempurna. Wa minkum man yusalli nisf, dan ada di antara kalian yang salat dapat pahala cuma setengah. Wa thuluth, sepertiga, dan ada sebagian kalian seperempat, seperlima, hatta balagha al-ushr. Sampai di antara kalian ada yang salat hanya dapat pahala 1/10 saja. Dan bahkan ada yang salat sama sekali tidak dapatkan pahala yang kita sebutkan tadi. Nah, kemudian hadis berikutnya, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu thalathatu athlas, at-tuhuru thuluthun, wal-ruku'u thuluthun, was-sujudu thuluthun, faman addaha bihaqqiha qubilat minhu وقبل منه سائر عمله ومن ردت عليه صلاته رد عليه سائر عمله. رواه البزار وقال لا نعلمه مرفوعا إلا من حديث المغيرة بن مسلم. وقال الحافظ وإسناده حسن. Hadis ini hasan sahih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, Rasulullah bersabda, salat itu dibagi menjadi 3 bagian. Salat itu 3 bagian.
At-tuhuru thuluthun. At-tuhuru thuluthun. 3 bagian pertama adalah at-tuhur, yaitu kesucian, kebersihan. Maka ini kenapa Rasulullah selalu mengajarkan kita isbaghul wudu, sempurnakan wudu, jangan wudu asal-asalan. Karena ini ada bagian daripada pahala-pahala salat. Lebih daripada itu, dikatakan at-tuhuru syatrul iman. Lebih lagi dikatakan miftahus salat at-tuhur. Kunci salat adalah bersuci. Maka Rasulullah dalam hadis ini mengatakan salat itu dibagi menjadi 3 bagian. Sepertiganya adalah bersuci at-tuhur, wa thuluthun wa ruku' thuluthun, dan ruku' juga sepertiga. Was sujudu thuluthun, dan sujud juga sepertiga. Berapa semuanya? Sepertiga, sepertiga, sepertiga. Hah? 100 ya? 1 ya? Maaf, Pak Dokter, saya nggak paham. Saya nggak paham matematika. Jujur saja, saya lemah sekali di matematika, Pak. Ya. Jadi sepertiga, 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 jadi 1. Sepertiganya adalah bersuci, sepertiganya adalah ruku, sepertiganya adalah sujud. Kemudian kata Rasulullah, "Faman addaha bihaqqiha", siapa yang mengerjakan masing-masing bagian tadi, ya, qubilat minhu, maka dia diterima pahalanya. Wa qubilat minhu sa'iru amalihi, dan semua pahalanya akan diterima. Jika bersucinya bagus, ruku'nya bagus, sujudnya bagus, artinya salatnya bagus, sempurna, maka semua amal-amalannya pun diterima, kata Rasulullah. Wa man raddat alaihi salatuhu, dan barang siapa yang salatnya tertolak, tidak diterima, rudda alaihi sa'iru amalihi, maka amalan-amalan yang lain pun tidak diterima. Dan ini berkaitan semuanya dengan hadis-hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumil qiyamati shalah. Ya. Awal yang pertama akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat adalah salatnya seseorang. Ya, jika baik salatnya, maka semua amalan menjadi baik. Jika salatnya seseorang buruk, maka buruklah semua amal-amal yang lain. Makanya sering saya bahasakan, identitas kita kelak di hari kiamat yang paling utama adalah salat. Kalau di dunia ini identitas kita yang paling utama adalah paspor. Bapak kalau punya paspor, tunjukkan aja paspor. Berarti orang itu sudah pasti bertanya, Bapak punya KTP, punya KK, punya akte. Kenapa? Paspornya sudah ada. Di imigrasi yang ditanya cuma paspor. Nggak ada di imigrasi ditanya, mana KTP-nya, Pak? Karena orang yang sudah punya paspor pasti punya KTP. Ini saya bahasakan seperti itu. Ya. Tapi benar juga demikian. Anda sudah punya identitas utama Anda sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin. Maka yang lain itu nggak perlu ditanya. Identitas utama kita adalah salat. Kan dilihat, oh sudah ada identitas utama. Salat, bagus semuanya. Masya Allah, salatnya bagus. Maka yang lainnya pun akan masuk di sana. Tapi Anda nggak punya paspor, repot. Nggak bisa keluar negeri. Bahasa kasarnya. Nggak punya paspor, nggak bisa keluar negeri. Nggak punya identitas utama di akhirat, bagaimana mau masuk surga? Sementara nggak ada kartu identitas utamanya. Salatnya. Subhanallah. Nah. Kemudian hadis berikutnya. Kayaknya nggak terkejar ini, kita selesaikan semua bab ini. Hadis berikutnya. An Hurayth bin Qabisah. Qala qadimtu al-Madinah wa qultu Allahumma rzuqni jalisan salihah. قال فجلست إلى أبي هريرة فقلت إني سألت الله أن يرزقني جليسا صالحا فحدثني بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل الله أن ينفعني به. فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر وإن انتقص من فريضته قال الله تعالى انظروا هل لعبدي من تطوع
yukmal bihi man tuqisa min al-fariidah thumma yakunu sa'iru amalihi ala dhalik. Rawahu Tirmidzi wa ghairihi wa qala haditsun gharib. Hadisnya sahihun li ghairihi. Ini derajat hadisnya sahih li ghairihi. Dari sahabat yang berkata, Huraith bin Qabisah, dia berkata, qadimtu al-Madinah. Saya datang ke kota Madinah. Dan saya pun berdoa di sana. Apa doanya? Allahumma rzuqni jalisan salihah. Ya Allah, karuniakan kepadaku teman yang saleh. Jalis. Jalis ini asal katanya adalah jalasa yajlisu. Apa artinya jalasa yajlisu? Duduk. Jalis, teman duduk. Maka jalisan salihan artinya sahabat. Yang sering aku duduk-duduk bareng bersama dia. Yang sering aku temani dia. Yang sering aku ngobrol sama dia. Dia berdoa kepada Allah. Ya Allah, karuniakan kepada aku teman duduk yang baik. Sahabat yang baik. Faqala fajalastu ila Abu Hurairah. Maka Allah kabulkan doa orang tersebut. Yang pada akhirnya mendapatkan teman setingkat selevel Abu Hurairah. Ketika antum berkenalan dengan Abu Hurairah, apa yang akan antum dapat? Apa yang antum akan dengarkan dari dia? Pasti hadis. Pasti yang antum dapatkan hadis. Tiap hari hadis. Nggak ada obrolan kecuali hadis. Maka saya berkata kepada Abu Hurairah, Inni sa'altullah an yarzuqani jalisan salih. Wahai Abu Hurairah, sungguh telah aku meminta agar Allah mempertemukanku sahabat yang baik, yang saleh. Maka ternyata Allah pilihkan engkau. Tahadithni. Maka tolong sampaikan hadis-hadis Nabi SAW yang telah engkau dengar langsung dari Rasulullah SAW. Semoga dengan hadis tersebut akan bermanfaat untukku. Nah, akan bermanfaat untukku. Maka pentingnya cari teman-teman saleh, teman-teman yang baik, yang tidak hanya mengingatkan kita tentang dunia. Teman yang hanya tidak bercerita tentang bisnis, tapi lebih dari itu mengingatkan kita tentang akhirat, mengingatkan kita tentang ibadah, mengingatkan kita tentang surga, mengingatkan kita tentang amal saleh, mengingatkan kita tentang sakitnya, ya, mengingatkan kita tentang perihnya siksaan azab api neraka. Itulah teman yang sebaik-baik teman. Nah, kemudian akhirnya Abu Hurairah pun menyampaikan hadis Nabi SAW. Beliau mengatakan, saya telah mendengar Rasulullah SAW pernah bersabda, Awwalu ma hasabu bihil abdu yawmal qiyamah. Sungguh, pertama kali yang akan dihisab oleh Allah kelak di hari kiamat. Min amalihi, dari semua amalannya. Pertama yang akan ditanya adalah salatuhu, salatnya. Fa'in salahat, jika salatnya baik, faqad aflah wa anjah. Sungguh dia telah beruntung dan wa anjah. Sungguh dia telah berhasil. Wa in fasadat, dan jika salat tersebut rusak, faqad khaba wa sira. Sungguh dia telah rugi besar. Ya, sungguh telah rugi besar. Wa in intaqasa min fariidatihi. Kemudian kata Rasulullah, jika seseorang hamba tadi ada kekurangan di dalam salat wajibnya, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan berkata kepada para malaikat yang menanyakan tentang bagaimana salat kita pertama kali di akhirat. Allah akan berkata kepada para malaikat ketika ada seseorang hamba yang salat wajibnya mungkin ada yang kurang. Ya. Dia tetap salat wajib. Salat wajib tidak ditinggalkan. Tapi mungkin tidak sempurna pahalanya. Seperti yang tadi. Ada yang 1/10, ada yang setengah, ada yang 1/2, ada yang 1/3, dan seterusnya. Maka apa kata Allah? Berkata Allah kepada para malaikat, Unzur hal li'abdi min tatawu'in. Wahai malaikat, coba kamu lihat. Apakah hambaku tersebut, dia punya salat tatawu', dia punya salat sunnah, yukmal bihi man tuqsi minal fariidah. Sehingga dengan salat tatawu' tadi akan menyempurnakan salat wajibnya. Thumma yakunu sa'iru 'amalihi 'ala dhalik.
Dan kemudian amal-amalan yang lain pun mengikuti. Jadi inilah pentingnya daripada salat-salat sunnah, baik qabliyah, ba'diyah, atau salat-salat yang lain, witir, tahajud, duha, ya, salat taubah dan lain sebagainya. Ya, ini semua akan menutupi celah-celah yang ada di dalam salat wajib kita. Dan harus kita yakini bahwa kita tidak akan bisa sampai sesempurna salatnya Rasulullah SAW. Tidak akan pernah sampai seperti salatnya. Jangankan Rasulullah, salatnya ulama kita nggak bisa sampai. Salatnya para tabi'in nggak bakal sampai salat kita. Salatnya para sahabat nggak bakal sampai salatnya kita seperti mereka. Bagaimana dengan salatnya Rasulullah? Maka inilah pentingnya kita, ya, tutup celah-celah tersebut dengan salat-salat sunnah. Meskipun ada sebuah hadis qudsi yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi? "Wa ma yataqarrabu wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in hatta wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ya ahabba ilayya mimma aftaratu 'alaihi." Tidaklah seorang hamba, ya, mendekat kepadaku, kata Allah, dengan mengamalkan sesuatu yang wajib, ya, sehingga dengan yang wajib-wajib itu sendiri sudah membuat aku cinta kepadanya. Jadi hanya sekedar mengerjakan yang wajib, Allah Subhanahu wa taala akan cinta kepada seorang hamba. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil." Dan tidaklah seorang hamba selalu dan senantiasa mengerjakan nawafil, salat-salat sunnah, atau daripada sunnah-sunnah yang lain, hatta uhibbahu, sampai aku pun akan mencintainya. Jika aku telah mencintainya, maka aku akan menjadi pendengaran yang dia mendengar dengannya. Aku akan menjadi penglihatan yang melihat dengannya. Dan aku akan menjadi tangan yang dengannya dia memegang. Dan aku akan menjadi kakinya yang dengannya dia berjalan. Maka ikhwatal iman, ini pentingnya untuk kita selalu menjaga daripada salat-salat yang ada. Semampu kita. Kita berusaha khusyuk. Ya. Hari-hari kita lalui. Umur kita semakin berkurang. Ajal kita semakin dekat. Tapi ketika kita merasakan salat tidak sampai kepada mendekatkan kita, merasa kita lebih tenang, ya, merasa kita lebih tentram, ya, membuat kita lebih bahagia ketika salat berhadapan dengan Allah, maka ini berarti ada yang salah dalam diri kita. Ada yang keliru dalam diri kita yang harus segera kita koreksi. Apa yang salah? Umur kita semakin tua, jenggot kita semakin banyak yang putih, penglihatan kita semakin kabut, yang artinya kita sudah semakin dekat dengan tanah. Yang artinya kita sudah semakin dekat dengan hembusan nafas terakhir. Namun ketika kita dapati salat saya kok biasa-biasa saja. Salat saya kok nggak ada pengaruhnya. Salat saya kok tidak mendapat saya ketenangan di dalam. Maka ini PR besar bagi kita semua. PR besar bagi kita semuanya. Terutama bagi diri saya sendiri. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kita untuk memperbaiki ibadah-ibadah kita, baik kualitasnya ataupun kuantitasnya. Silakan, siapa yang azan? Tafadhal. Man yu'adzin?
Baik. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan semampunya hadis berikutnya dan kemudian kita buka tanya jawab jika ada pertanyaan. Barakallahu fiik. Hadis berikutnya an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman thumma saraf faqala ya fulan ala tuhsinu salatak ala yanzuru al-musalli ila idha shalla kayfa yusalli fa innama yusalli li nafsihi inni la ubsir min wara'i kama ubsir min bayni yadayhi rawahu Muslim wan Nasa'i wa Ibnu Khuzaimah fi sahihih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu Rasulullah SAW pernah bersabda, suatu ketika Rasulullah melaksanakan salat. Kemudian selesai salat, Rasul bersabda, berkata kepada seseorang, "Ya fulan, wahai fulan, ala tuhsinu salat? Tidakkah engkau perbaiki salatmu? Ala yanzurul musalli idza shalla, kaifa yusalli?" Tidakkah seseorang yang melaksanakan salat, dia melihat bagaimana dia salat? Ini peringatan buat kita juga. Tidakkah kita ketika salat melihat bagaimana kita salat? Sudah baikkah? Sudah benarkah? Sudah berusaha khusyukkah? Sudah berusaha tenangkah? Kemudian Rasul mengatakan, fa inna la yusalli li nafsihi. Karena sesungguhnya orang yang melaksanakan salat itu dia salat untuk dirinya sendiri. Orang yang salat itu dia salat untuk dirinya sendiri. Kenapa dia nggak melihat bagaimana dia salat? Yang pahalanya sekali bukan untuk orang dan bukan untuk Allah. Nggak ada faedahnya sama sekali untuk Allah. Meskipun sekian banyak miliaran manusia yang ada di atas muka bumi, semuanya sujud kepada Allah. Semuanya taat kepada Allah. Itu sama sekali tidak menambah kerajaan dan kekuasaan Allah. Tidak sama sekali menambah nilai-nilai kebaikan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Melainkan ketika orang salat, kata Rasulullah, dia salat untuk dirinya. Dan kenapa ketika kita salat untuk diri kita sendiri, kita tidak menghendaki ya, salat yang baik, salat yang sempurna, salat yang hasilnya bagus, salat yang hasilnya memuaskan. Padahal salat itu adalah untuk kita sendiri, bukan untuk Allah. Dalam hadis kursi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ya kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a." Wahai hamba-hambaku, seandainya di antara penciptaan kalian dari yang awal sampai yang terakhir akan meninggal, bangsa jin dan manusia, itu semuanya hatinya bagus, itu semua ketaatannya sama, sholat semua, puasa semua, semuanya dari yang pertama diciptakan sampai yang terakhir, bahkan dari bangsa jin dan manusia, semuanya taat, hatinya sama seperti hati yang paling baik di antara kalian. Mazada dzalika fi mulki syai'a, kata Allah. Itu sama sekali tidak menambah kekuasaanku, sama sekali tidak menambah kerajaanku, kata Allah. Yang artinya ibadah kita sama sekali bukan untuk Allah. Makanya di dalam kurban dikatakan, la yanalullaha la yanalullahu dima'uha wala luhumuha walakin yanaluhu taqwa minkum. Ketika seseorang berkurban, apakah darahnya, apakah dagingnya seseorang ketika berkurban untuk Allah? Sama sekali. Yang Allah inginkan dari penyembelihan hewan kurban, kita alirkan darah, kita sembelih hewan kurban. Yang Allah inginkan adalah yanaluhu taqwa minkum. Yang Allah inginkan adalah ketakwaan diri kalian, yang semuanya akan kembali kepada diri masing-masing. Maka di sini Rasul mengatakan,
Fa inna ma yusalli li nafsihi. Kenapa seseorang kok tidak melihat salatnya? Padahal salatnya itu adalah untuk dirinya sendiri. Kenapa kok seseorang tidak perbaiki salatnya? Padahal ketika dia perbaiki salatnya, maka sungguh dia memperbaiki dirinya sendiri, memperbaiki pahala-pahalanya sendiri. Inni la ubsiru min wara'i kama ubsiru min baini yadayya. Kata Rasulullah, sungguh aku melihat dari belakangku sebagaimana aku bisa melihat dari depanku. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, atau di dalam sebuah riwayat yang lain, "Shalla bina Rasulullah SAW al-zuhr, falamma sallam nada rajulan kana akhir sufuf." Kata Abu Hurairah, Rasulullah salat bersama kami di salat zuhur. Ketika selesai salam, maka Rasulullah SAW memanggil seseorang yang berada di akhir saf. Ya, coba ya. Setelah selesai salat, Rasulullah SAW kemudian memanggil seseorang yang berada paling akhir di antara saf-saf sahabat. Maka Rasulullah SAW berkata kepadanya, "Ya fulan, wahai fulan, ala tattaqillah. Tidakkah engkau takut kepada Allah? Tidakkah engkau bertakwa kepada Allah? Ala tanzur kaifa tusalli? Tidakkah engkau melihat bagaimana engkau sudah melaksanakan salat? Bagaimana salatmu? Tidakkah engkau lihat? Inna ahadakum idza qama yusalli, innama yaqumu yunaji rabbah." Sesungguhnya di antara kalian ketika dia melaksanakan salat, sesungguhnya dia sedang berhadapan, berdiri berhadapan, bermunajat kepada Rabb-Nya. Falyanzur kaifa yunaji. Maka hendaknya seseorang melihat bagaimana dia bermunajat dengan Rabb-Nya. Tunduk ke hatinya, takut ke hatinya, badannya juga apakah ikut tunduk, tenang. Sebagaimana kadang kita tenang begitu berhadapan dengan orang-orang yang punya wibawa, punya jabatan, punya kedudukan. Ketika kita berada di depannya, kita bersikap dengan tenang. Hati-hati ngomongnya. Fokus. Jangan sampai apa yang dia sampaikan kita tidak mengerti. Karena bukan ada. Ketika ada yang berbicara, apalagi itu orang-orang yang punya kedudukan, kita nggak bakal berani ya mengalihkan pikiran kita kepada yang lain. Pasti kita akan fokus kepada apa yang dibicarakan. Kita tidak akan melek. Artinya kita tidak akan eh, apa namanya memikirkan yang lain. Kita fokus. Karena kenapa? Dia punya wibawa. Orang ini punya kedudukan. Orang ini mulia. Nah, bagaimana ketika kita berhadapan dengan Allah? Tidakkah kita perhatikan apa yang kita ucapkan? Tidakkah kita membayangkan kita sedang berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Tidakkah kita mentadabburi arti daripada rukuk kita, arti daripada sujud kita, arti daripada subhana rabbiyal azim, arti daripada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, arti daripada ihdinas siratal mustaqim, arti daripada rabbighfirli rabbighfirli. Kemudian Rasul mengatakan, "Falyanzur kaifa yunaji." Maka hendaknya seseorang melihat bagaimana dia bermunajat, bagaimana dia sedang berkomunikasi dengan Rabb-Nya. Bagaimana ketika dia sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Innakum tarona anni la arakum. Kalian mengira bahwasanya aku tidak melihat apa yang kalian perbuat. Inni wallahi, kata Rasulullah, sesungguhnya aku demi Allah, la ara min khalfi zahri. Aku bisa melihat sesuatu yang di belakangku, kata Rasulullah. Kama ara min baini yadayya. Sebagaimana aku bisa melihat apa yang ada di hadapan. Ya. Jadi di antara faedah hadis ini, Rasulullah melihat siapa yang ada di belakangnya. Dan ini sahih, diriwayatkan juga di dalam
hadis Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, ya, di mana Rasulullah SAW mengatakan dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, apakah kalian melihat kiblatku di sini? Demi Allah tidak tersembunyi dariku rukuk dan sujud kalian. Sungguh aku dapat melihat kalian dari punggungku. Maka tidak heran ketika Rasulullah SAW selesai daripada solat ini, salam, langsung dia panggil orang yang paling terbelakang sekali. Kok bisa? Dan dia mengatakan, ya fulan, wahai fulan, hendaknya kamu bertakwa kepada Allah. Kamu tidak melihat solatmu bagaimana. Sungguh aku telah melihatmu bagaimana solat. Subhanallah. Dan ini kita bersyukur. Artinya sahabat-sahabat memiliki kedudukan yang utama di sisi Rasulullah. Solat mereka yang koreksi siapa? Hah? Yang koreksi solat mereka siapa? Kalau ada yang keliru dalam solat sahabat, beliau tegur. Bahkan dari balik, ya, saf-saf Rasulullah bisa melihat ini solat sahabat itu bagaimana ini. Ya kalau kita, siapa yang melihat? Siapa yang melihat solat kita kalau bukan kita sendiri? Siapa? Ustaz, guru hanya bisa menyampaikan tata cara solat sesuai Nabi itu begini. Ruku begini, sujud begini. Tapi prakteknya kita tidak bisa mengerti. Kita nggak paham. Maka kalau bukan kita diri sendiri yang memperbaiki salat, siapa yang memperbaiki? Ustaz hanya bisa melihat, ini rukuknya kurang ke bawah, ini rukuknya terlalu tinggi, ini sujudnya salah posisi kakinya, salah posisi tangannya. Hanya sebatas itu. Tapi hati kita, apakah sampai kepada Allah? Wallahu a'lam. Cuma kita yang bisa mengoreksi diri kita. Selama ini saya salat, sudah sampaikah bacaan-bacaan itu di dalam hatiku? Sudah sampaikah aku memaknai makna daripada takbiratul ihram? Yang aku pasrahkan diriku kepada zat yang maha besar. Allahu Akbar. Tidak ada yang besar kecuali Allah. Yang paling besar adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika sujud dengan demikian, kita sujud, tumpahkan semua unek-unek kita. Apa yang menjadi permasalahan kita saat ini? Kita tumpahkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita curhat kepada Allah ketika kita sujud. Sampaikan semua apa yang kita inginkan di dalam sujud. Sehingga kita pun bisa memaknai salat lebih baik. Wallahu ta'ala a'lam. Masih tersisa beberapa hadis. Kita akan selesaikan insyaallah pada pertemuan berikutnya. Karena waktu yang sudah sedikit molor, maka tidak kita buka tanya jawab pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu lah. Allahumma ارزقنا حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم يا ربنا إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.